memberikan kesaksian tasyhid itu ada dasar hadisnya. Di dalam sebuah kitab disebut As-Salatu ala man mata min ahlil qiblah. Penulisnya menukilkan hadis Nabi. Kata Nabi, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhadaullah fil ar, antum syuhadaullah fil ar, antum syuhadaullah fil ar. Jadi ketika kita mengambil kesaksian habis sholat jenazah, saya lebih menggunakan kalimat asyhidu bukan isyhadu. Asyhidu itu ambillah oleh kalian kesaksian. Kalau isyhadu bersaksi, isyhadu kalau orang asyhadu Allah jangan disalahkan karena memberitakannya isyhadu. Isyhadu itu bersyahadatlah kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Saya lebih ikut ulama asyhidu, ambil oleh kalian kesaksian annahu bahwa Haji Muhtar bin Akhlil Khair. Ya min ahli, kata Nabi, man asnaitum alaihi khairan, siapa orang yang kalian puji sanjung bahwa dia orang baik, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Antum syuhadaullah fil ar, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. 3 kali nanti itu antum syuhadaullah fil ar, antum syuhada. Makanya kita ambil kesaksian itu bukan bid'ah, ada dasar hadisnya. Saya nggak bicara itu hadis sahih, hasan, pokoknya maksudnya hadis dhaif juga boleh kita amalkan asal jangan palsu saja. Ya asyhidu anna hadhil janazah atau annahu min akhlil khair, bahwa orang beliau adalah orang baik. Padahal kita kenal apa sehariannya, mengurus rumahnya Allah, ya, ummaru masjidillah, orang yang sering memakmurkan masjid, bahkan ikut dalam majlis taklim. Jadi banyak kebajikan yang dikumpulkan, maka kita berani mengambil kesaksian bahwa beliau adalah orang yang baik, kehidupannya dijalani dengan baik. Jangankan beliau, andai kata ada orang yang kita kenal dalam hidupnya maksiat, itu juga min akhlil khair. Apa sebab? Dia hebat, masih bisa mempertahankan syahadatnya di dalam dirinya sampai dia mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya saya kadang-kadang suka meluruskan orang, jangan suka sebut-sebutnya nggak baik. Ya kesian banget belum sempat sembahyang, mabok muluk mati. Jangan. Itu orang mati dalam keadaan muslim masih baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang nggak baik itu kalau dia melepaskan iman dan Islam dari hidup, dia murtad, itu udah nggak ada baiknya itu. Itu udah syarrul bariyah. Jadi orang andai kata dia berbuat maksiat masih hebat, masih bagus, ada iman yang masih dia pertahankan. Bisa jadi dalam hidup itu ada ujian, ya udah lu tukar agama aja. Ini gua kasih duit nih 100 miliar, enggak, tetap gua iman mahal. Itu kan perjuangan. Maka ya ayyuhalladzina barangkali ittaqullaha, jangankan kita para sahabatnya enggak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, jangankan ukuran kita. Yang masih demen pada mancing, yang masih pada demen nonton bola, yang masih pada demen main catur. Sahabat saja bertanya haqqa tuqatih, apa nyampe ya Rasulullah? Sahabat nanya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa bisa. Alhamdulillah ada firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya kalian. Jadi ukuran kita beda-beda nih. Ya, ittaqullaha untung ada ayat itu kata ulama. Kalau haqqa tuqatih itu cuma itu doang, tidak ittaqullaha mastata'tum, berat kita karena sebenar-benar takwa. Alhamdulillah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampunya kalian. Jadi kalau malam ngantuk jangan maksain tahajud, ya. Tidur aja dah. Tidur aja deh. Ngantuk. Tapi kita kan nggak adil. Kalau bola kita bangun tuh. Ada kata final nih, ya Real Madrid sama Barcelona, ya Piala Champion, sampai nyeduh kopi itu bangun, sampai mesen bini bangunin gua ntar ya. Andai kata bini ketiduran nggak bangun, pasti besok lo main dasar tidur kayak kebok lu, kebluk banget. Ya Allah mantap sampai banget. Tapi kalau istri ketiduran nggak bangun nggak tahajud, kita ngomongin udah nggak apa-apa, besok dia masih ada tahajud. Itu kalau tahajud kita nggak apa-apa. Kalau bola apa yang ngatain bini dasar kebok lu, itu ya. Jadi orang beriman tuh kayak apapun betul, tapi orang yang baik. Cuma kita kurang amal soleh. Itu perlu nyambung. Innal ladzina amanu wa amilus shalih. Masih ada amal soleh, tapi iman itu luar biasa loh, mahal. Bahkan Allah kata akhrij minan nar man kana fi qalbihi khardalun min hayy. Malaikat kata Allah, akhrij, keluarkanlah olehmu minan nar, dari neraka, man kana fi qalbihi khardalun. Jadi orang beriman itu tetap masuk surga meskipun harus diseksa dulu. Kata Allah, akhrij, keluarkan olehmu minan nar, dari neraka, man kana, orang yang bahwasanya fi qalbihi, dalam hatinya khardal, satu biji minal iman.
Jadi jangan suka bilang kesian banget belum sempat sembahyang buru mati itu orangnya. Ya masih bagus juga, dia mati dalam keadaan iman. Makanya Allah masabbitna alal iman, Allah masabbitna alal Islam min dari dunia ila daril. Yang perlu kita gelorakan amal solehnya. Kalau soal iman, soal semuanya la ilaha illallah, dan itu kunci masuk surga. Tapi jangan kloter yang belakangan, minimal kloter tengah dah. Ya kalau kloter awal nggak ada tampang ini kloter awal ya. Kloter awal nggak ada tampangnya nih. Ya kelihatan mukanya tapi tampangnya nggak ada. Ya mukanya mah kelihatan tapi tampang kloter awal termasuk saya. Tapi dokter kita termasuk orang-orang yang ya udhuluha bisalamin. Amin amin ya. Itulah kesaksian saya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut sholat jenazah, tapi saya memberikan kesaksian. Beliau ini selalu ikut ngaji, Pak. Bukan karena ketuanya, karena cinta ilmu juga. Kalau lebaran datang ke rumah lebaran sama Dodi datang ke rumah. Dan galenggang kangkung ada aja yang dibawa. Apa pecak gurame, udah dikasih pecak gurame gede-gede masih diamplopin lagi 2 juta tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Enak gak? Alhamdulillah. Makanya saya berani min akhlil khair karena banyak kebaikannya daripada bapak-bapak nggak pernah nongol ke rumah saya. Sekalinya datang bukan nenteng malah ngangkutin rumah saya. Saya terginang enak habis toplesnya dibawa. Ya, saya berani kesaksian almarhum rumah saya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut sholat. Bapak sekalian, saya diberikan sempat untuk mau izin nggak lama-lama nih karena saya dalam kondisi ini. Ya kaki saya lagi kurang nyaman kelamaan. Sedikit saya sebetulnya nasihatnya sudah 40 hari yang lalu ya, jadi sehebat apapun orang memberikan mau'izah tentang kematian, tidak ada mau'izah yang melebihi kehebatan kafa bil mauti wa'idhan, kata Nabi. Sampai Nabi kafa, cukuplah. Kalau sudah cukup kan tidak butuh yang lain. Lagi mau'izah kayak gini, kafa bil mauti wa, cukuplah dengan peristiwa kematian wa'idhan ay hala qauni, ia menasehati kita semua. Jadi almarhum 40 hari yang lalu sudah menasehati kita semua. Ya. Jadi kematian itu justru nasihat, bukan ini. Jadi pada hari itu kita bertakziah. Kapan-kapan kita akan ditakziahi itu mau ibahnya. Terus dimandiin. Jangan ngomong juga pada hari ini gue dimandiin. Kapan-kapan yang mandiin bakal dimandiin. Bisa jadi yang mandiin lupa juga. Emang udah tugas gua ambil di kelurahan dan dilatih dan ada sertifikatnya. Ini bisa jadi tuh lupa orang. Maka ketika dia dimandikan, jangan ngomong pada hari ini gue dimandiin. Kapan-kapan yang mandiin bakal dimandiin. Udah rapi itu diapain? Dikapanin. Pada hari ini gue dikapanin. Kapan-kapan yang ngapanin bakal dikapanin. Makanya sunnah pakai baju ilbasu siyabal abyad katanya. Pakai oleh kalian baju yang putih katanya. Kenapa baju putih? Ingetin kita kain kapan. Udah disolatin. Ngomong lagi dia. Pada hari ini gue disolatin, kapan-kapan yang nyolatin bakal disolatin. Saya mau nanya, presiden mati nggak? Jenderal mati nggak? Wakil presiden mati nggak? Menteri mati nggak? Gubernur mati nggak? Gubernur, wali kota mati? Camat mati? Lurah mati? RW mati? Di bawah RT apa? Ini RT bang Arab, mudah-mudahan gue nggak disebut. Ya udah disebut RW pasti R. Mana di RT? RT mana RT? Mati juga TNT. Ustadz mati nggak? Belakangan dah. Belakangan. Ya meskipun terakhir banyak yang berpulang ke rahmatullah karena umat membutuhkan. Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Waktu disolatin dia ngomong pada hari ini gue disembayangin kapan-kapan. Lu yang pada nyembayangin gue bakal disunat itu kafabil mauti wa'idhan di situ. Udah dibawa jenazahnya, dibawa kubur. Dibawa diusung kapan-kapan yang gotong bakal digotong juga udah di kuburan turun. Pada hari ini gue diturun bismillah wa ala millati rasul. Turun jenazah bismillah wa ala millati rasul. Mau palak duluan boleh, mau kaki duluan silakan. Yang penting dikuburin bismillah wa ala millati. Itu dia ngomong lagi pada hari ini gue dikuburin kapan-kapan yang nurunin bakal diturunin gitu. Masukin liang lahat tuh. Bukan di ini kan liang lahat ya Allah Akbar, liang lahat tuh saya kalau nggak ingat dah. Kalau udah ingat gitu Allahu Akbar. Liang lahat itu kan kecil ya. Ada ping kita kiblat masih itu pakai papan, masya Allah. Tuh dia ngomong lagi pada hari ini kapan-kapan yang nutup papan tuh bakal ditutup juga papan buat dia tutup lubang hari-hari. Diuruk tuh. Pada hari ini gue diuruk kapan-kapan yang uruk bakal diuruk darapin tinggal di Allah. Ditinggal kita sendiri. Ini yang kemudian membuat seorang tabi'in min kibari tabi'in Ibrahim bin Adham melepas semua kekayaannya. Bahkan dalam riwayat dia punya 300 budak, dia lepas, dia antumul ahrar, kalian semuanya orang merdeka.
budaknya dibebaskan semuanya, dimerdekakan oleh Ibrahim bin Adham. Ini yang kemudian peristiwa kematian ini yang membuat dia melepaskan semua kekayaan di dunianya. Bahkan yang tersisa cuma tongkat saja yang menemani beliau untuk ibadah haji, tinggal tongkat aja yang pakai. Hartanya begitu banyak. Kalau model kita udah nggak ada mungkin, barangkali kita masih nyisain dan 3 pintu kontrakan, kita sisain aja, tinggal dilepas semuanya. Betul nggak kira? Ya kebun jangan dijual semuanya dah, kita sisain buat anak cucu dah. Ibrahim bin Adham itu karena Allah berikan dia jalan nur ilahi, dilepaskan semuanya hartanya. Kenapa? Beliau katakan ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i munisud. Beliau katakan ra'aitul qabra muhisan, aku saksikan kubur muhisan, sangat asing, ya, liar. Wa laysa limu wa laysa ma'i munisud, dan tidak ada yang menemanku. Kalau kita lihat kubur kita ditinggal sendiri, itu asing, liar, dan nggak ada yang menemani kita. Makanya kalau kita sholat, ya Allah, baca Quran, mudah-mudahan dia jadi teman kita di alam kubur tuh. Itu Ibrahim bin Adham melihat kubur dengan hikmah, ya Allah. Ra'aitul qabra muhisan wa laysa li munisun. Aku lihat kubur itu begitu menyeramkan dan tidak ada yang mau menemani. Ada yang menemani kita? Secinta-cintanya istri pada suami, itu mohon maaf nggak ada yang mau ikut nemenin, Pak. Secinta-cintanya, ya, istri meninggal, nggak ada suami yang ikut kubur. Ya. Kalau istri meninggal, ya tanah belum kering aja udah akad lagi. Model kayak begini potongan tuh, ya Allah, menyeramkan dan tidak ada kawan. Makanya kebajikan itu kita lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil kita sama Allah dan masih ada kemungkinan kita kembali. Nanti akan dipanggil sama Allah dan kita tidak kembali lagi. Itu panggilan kematian. Ada panggilan sholat, panggilan haji, panggilan haji masih bisa pulang, sholat masih bisa pulang ke rumah habis sholat. Nanti ada panggilan yang kita nggak pulang lagi, yang panggilan kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka Ibrahim bin Adham dia lepaskan semuanya kemewahan dunianya karena lihat kuburan itu begitu menyeramkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya dulu sering ceramah soal pemakaman yang San Diego Hill. San Diego di mana, Kerawang. San Diego Hill itu. Saya belum pernah ke sana, tapi Allah takdirkan saya dibikin keder mau ceramah, saya bikin keder keluar Kerawang Barat. Terus mobil terus supir saya bilang, "Pir, ini mau kemana?" Ya ikutin, ada petunjuk tuh. San Diego Hill, ya Allah, itu kuburan. Makanya mohon maaf ini, ya. Ibrahim bin Adham lagi saya cerita. Terus ya, dikit lagi ya. Itu ma min sobahin illa wa ya'tini syaitan. Ibrahim bin Adham itu kan orang soleh, tabi'in. Tapi ma min sobahin illa wa ya'tini syaitan. Tiadalah dari setiap pagi kecuali datang kepadaku syaitan. Jadi Ibrahim bin Adham tuh tiap pagi didatengin syaitan. Bapak mau nggak tiap pagi didatengin syaitan? Ya. Ini model kayak gini mah. Ke dapur aja minta anterin mau bini. Hampir gua ke dapur ya laki minta anterin ke dapur. Ini Ibrahim bin Adham tiap pagi didatengin ma min sabahin illa wa yatini syaitan wa yas'alani an salasin. Dia nanya pada saya 3 pertanyaan. 3 maga ta'kulu, maga talbasu, wa aina taskun. Pertanyaan 3 mudah. Pertanyaan maga ta'kulu, apa yang akan kau makan, wa madza talbasu, dan apa yang akan kau pakai, wa aina taskun, dan di mana kau akan tempat tinggal. Kan mudah, mau makan apa, mau pakai apa, mau tinggal di mana. Tapi kalau salah jawab kita bisa jadi melupakan mati kan. Ya, Ibrahim bin Adham ditanya madza takulu, apa yang akan kau makan. Ini soal makanan bisa jadi melupakan kita kepada makanan yang pasti kita makan meskipun belum. Itu yang kullu nafsin dha'iqah, setiap jiwa akan merasakan. Kalau sekarang Bapak uli, sekarang apa lagi tuh? Uli, pisang, gemblong, terus kue hianat itu. Kue apa namanya? Kue cucu atau kue hianat. Masih kita bisa makan. Nanti ada makanan yang pasti kita makan meskipun belum kita. Ini yang orang sering lupa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka makanan-makanan itu bisa jadi mengecoh kita, melupakan akan makanan yang pasti kita, dan itu pasti meskipun belum kita makan. Biar jauh-jauh dikit dah. Ini soal makanan bisa melupakan kita soal kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya dulu
ada yang suka ngaji juga dulu bekas pejabat kan. Ya kalau pejabat kan duitnya banyak, makanya pada dekat pejabat yang ngerokok kantong mulu banyak. Ya ini dia suka ngaji, kalau habis ngaji suka ngajak makan. Saat kita makan, aduh kapan-kapan dah saya masih ada taklim lagi. Tapi suruh saya nolak, akhirnya saya ikut juga, jajak makan kan. Jajak makan, ya kan namanya pejabat gak mungkin makan di warteg kan. Pakai nasi goreng pinggir jalan, gak mungkin kan. Saya diajak makan keliling, pakai mobil dia kan. Udah mampir restoran, masya Allah. Restoran itu kalau saya sebut nama restoran itu orang pasti tahu. Dan isinya itu mau artis pejabat tuh. Itu pintunya aja gede banget. Yang bukain, masya Allah. Mohon maaf nih restoran yang bukain bukan nenek-nenek. Iya. Ya kalau kurang-kurang iman naik akad lagi. Buka pintu, silakan. Bajunya bagus, orangnya cakep, silakan. Dianterin saya meja, duduk ya sini. Saya kan orang kampung, Pak. Model kayak gitu kagak demen. Saya mah demen kalau makan angkat kaki, makan angkat kaki yang bocor-bocoran keringat. Ini model gini kan makannya angkat kaki nih, bener nggak? Kurang sumbrah kalau nggak angkat kaki. Ini model makannya angkat kaki, giliran bayar angkat tangan. Belakang lah. Ya, saya mah gak demen tuh yang model ikat-ikat segala macam serbet segala macam. Itu di meja aja mah ada garpu, ada pisau, ada sendok, ada gergaji, ada kampak. Lah orang kampung kita makan angkat kaki sambel, kadang-kadang sayurnya nggak di uyup aja langsung. Itu kan sumbrahnya enak begitu. Jadi sebenarnya jadi orang kampung itu enak Pak. Kalau jadi orang kaya banyak protokolnya. Duduknya di sini bangkunya. Udah biarin gue mau duduk deh, gue mau angkat kaki gitu. Saya diajak makannya orang balik, wah makannya enak. Enggak juga Pak. Orang enak kan ingat di rumahnya, wah ada jengkol, ikan asin, sambel, ya, sayur, lalap, betul nggak? Enak kan? Enak dah, sumber angkat kaki sampai keringetan kita makan. Coba di restoran keringetan, makan di restoran keringetan, dan ini orang kampung tau. Nah, barangkali nggak kasih masuk bapak ke restoran jangan kesini. Udah, itu dikasih daftar menu tuh. Sebelum makan kan ada makanan pembuka, silakan mau pilih apa tuh. Saya baca nggak ada yang saya kenal tuh makan bahasa Prancis semuanya. Ini aja saya kopi dulu dah. Kopi dulu ya, kopi dulu dan ngopi dulu. Numero uno itu nomor satu, kopi numero kasih kopi dan secangkir lah. Nah, saya ngopi kan segini biasanya. Kopi secangkir mana enak, 2 kali uyup habis. Udah kasih kopi. Itu mohon maaf, namanya bacot kampung. Ya, saya cocoknya kapal api 2000 itu Pak. Dikasih kopi gitu, ini rasanya rasa apa atau rasa kemana ini? Saya uyup juga, ya kopi apaan ini? Udah habis minum cuma dua gitu aja, ada uyupan aja. Udah diangkat tuh kopi sebelum habis, enggak Pak, emang enggak apa dihabisin, kalau dihabisin tawan kampungan. Enggak sampai habis, kalau makan enggak sampai habis ini, diangkat. Saya daftar menu harganya kopi tadi itu kopi secangkir 75.000. 75.000 ya Allah, kalau gue beliin kapal api bisa buat jembrek nih. 75.000 kapal api kan 22.000 gitu lah. Dapat berapa bungkus? Ya 75 bagi 2.000 aja berapa? Bisa bikin jembrengan kapal api kita. Kalau gue tau dia gue minta mentahnya gitu. Udah habis itu kopi makanan dah. Daftar makanan bahasa Prancis nggak ada yang saya tahu Pak. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Tapi akhirnya ada. Oh ini aja fried rice. Fried rice. Tahu fried rice? Iya, ini sego goreng bahasanya. Fried rice. Ini yang gue kenal nih. Fried rice. Ini aja. Oh ini apa? Nasi goreng ya, baik nasi goreng. Udah saya tungguin sampai 1,5 jam, lama amat, banyak gua aja goreng nasi paling setengah jam itu 1,5 jam belum rapi-rapi. Akhirnya datang tuh bawain. Piringnya gede Pak. Iya, isinya dia piring restoran, piring piring kaleng. Gede. Untuk piringnya gede, nasinya cuma tunclok segini tengah. Piring gede, nasinya cuma segini tengah gitu. Sama ditancepin udang di tengah. Lagu tai ledik gitu. Ditancepin udang sama di pinggirnya di aur daun gitu. Aur daun, gue pikir daun mengkudu. Ini makanan apaan ini kalau aur daun itu saya makan. Itu nasi goreng ya beda banget gitu, orang kampung nasi gorengnya garamnya cukup, segala macam cukup ya.
Saya makan cuma 2 suap, saya tinggal aja. Udah Pak, udah, terima kasih. Angkat. Enak ngeliatin. Gue pikir lu aurin don mengkudu, gue makan juga, kagak ada don mengkudu Pak. Udah diangkat. Saya lihat daftar harganya itu nasi goreng segitu harganya 150.000. 150.000 ya, kalau gue tahu gue minta mentah. Kayak gue tambah 75 udah 225. Yang hobi mancing nih gue buat mancing. Model kayak gitu. Tapi orang yang makan di situ Pak akan merasa bangga pernah makan di restoran itu orang-orang kaya pejabat. Nah ini hati-hati soal makanan bisa membuat kita lupa pada kullu nafsin dha'iqatul. Emang begitu iblis pinter Pak. Soal makan padahal kalau kita jawab lupa ada makanan yang pasti nih Pak. Kalau itu sih makanan-makanan mewah, orang mau makan apa sekarang kan banyak makanan Pak. Tempura terus sukiyaki, ada teriyaki, male. Iya, ada sabu haki. Ada sabu haki ya? Tuh, kan ada sabu haki di Bintaro tuh. Makanan apa itu Pak? Ya boleh lah sekali-kali ya ajak bini, mah ntar kita makan di luar ya. Tuh bini udah ngarep banget, terus bayangin satu sekarang kita makan di luar. Sampai di rumah. Lah mau makan luar ya, lu gelar tiket depan rumah. Karena mati bleguk gitu. Ya kan makan di luar, gelar berdua tuh dilangkan di luar. Enggak, maksudnya kalau ada rezeki ajak makan bini Pak, kemana kayak jangan pecel ayam mulu, pecel lele, pecel ayam ada yang enak, sabu haki gitu. Itu kan ngambil lauknya sendiri Pak, daging, udang, bakso gitu, bawa. Tuh kompornya ada di atas mejanya kan, betul kan? Ya jangan takut meleduk. Wah ngeri meleduk, gua nggak jadi makan gitu. Makan. Ini orang yang pernah makan di tempat kayak gitu tuh menjadi kebanggaan sehingga melupakan ada makanan yang pasti dia makan. Makanya iblis tanya, "Madza ta'kulu?" Apa yang akan kau makan? Ini ingin mengecoh Ibrahim bin Adam supaya melupakan kullu nafsin. Itu bahaya. Kita sering lupa Pak, kullu nafsin dha'iqatus, semua akan merasakan kematian dan itu pasti. Coba sama engkong sama cucu yang pantas meninggal duluan yang mana? Engkongnya, cucunya duluan, ya kan? Mesti kan cucu belakangan, nggak urut kacang nggak. Kullu nafsin inilah bahayanya kata Allah dalam hadis qudsi, ad-dunya gharrarah wa qalibuha magrur. Dunia itu sangat memperdayakan kita. Gharrarah sangat menipu, wa qalibuha, dan orang yang menuntut dunia mencari itu magrur, orang yang terperdaya. Soal makanan hati-hati. Makan bisa merupakan kita pada makanan yang pasti akan kita makan. Yang kedua bilang madza talbasu, apa yang akan kau pakai? Ya kalau kita barang koko, batik gitu ya. Ini juga mengecoh Pak. Orang tuh sering soal pakaian bangga-bangga sampai dia lupa pada, maka dikatakan madza ta'kulu, akulul mauta. Apa yang akan kau makan? Dijawab akulul mauta, saya akan makan kematian. Iblis nangis tuh, oh sialan banget nih orang rumah tipu, dijawab. Benar, akulul mauta, apa yang akan kau makan? Madza ta'kulu, akulul mauta, apa yang akan kau makan? Saya akan makan kematian. Jadi bapak-bapak kalau ditanya sama bininya, Bang mau makan apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bang mau makan apa? Gua makan mati. Ini laki ditanya baik, dia kesambet di mana? Nah ini tumben banget. Madza ta'kulu, akulul mauta. Betul jawaban tuh. Ya, saya akan makan kematian. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi yang akan kita makan itu kematian, bukan makanan, itu ayat. Sudah. Yang kedua madza talbasu. Dijawab albasul kafana, saya akan pakai kain kafan. Nangis lagi iblis tuh. Kita akan ditanya bini, Bang terkondangan pakai baju apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Gua mau pakai kafan. Emang pocong. Iya betul. Albasul kafana, saya akan pakai kain. Ini pakaian kita sejak nanti kita ditaruh sampai nanti hari pembangkitan kain kapan itu. Tapi kita orang bangga dengan kain-kainnya, kain BHS. Makanya kain BHS kan mereknya nggak dicopot. Betul nggak? Ada mereknya nggak? Ada, bahkan yang gandul-gandul yang nggak digunting kelihatan BHS. Dan itu ada kelasnya. Orang banyak kalau pakai kain BHS kalau ngangkat kaki dia mau BHS. Itu hati-hati, pakaian akan merupakan kita pada pakaian akhir. Al-basul kain kapan Pak? Makanya sebenarnya siapkan, udah siap beli kain kapan? Atau minimal yang punya umrah ada wasiat, ada kapan nanti gue mati tuh kain umrah gue pakai buat bungkus tambahan gitu. Boleh aja. Siap-siap.
kain kafan. Maka albasul kafana. Ini pertanyaan yang mengecoh, melupakan kita pada pakaian kuburan kita, kain kan? Kayak sering orang bangga dengan pakaian itu. Masya Allah, jasnya. Makanya kalau jas mahal kan mereknya ada di sini. Iya. Sini. Jadi pakaian dunia kita akan bisa melupakan kita pada pakaian akhirat. Jadi kalau ditanya madza talbasu albasul kafana. Yang terakhir, aina taskunu? Di mana kau akan bertempat tinggal? Dijawab, askunul qabro, saya akan menempati kuburan. Ini soal residen, tempat tinggal, kediaman itu bagambangan juga loh. Saya kalau ceramah di mana-mana, Ustaz dari mana Pondok Pinang, sebelah mana Pondok Indah, sebelahnya. Mereka ke bagian Indah, saya ke bagian Pinang. Ini juga semua kan Rengas, Bintaro kan nyantolin aja, aku model. Rengas kan? Ya, Rengas Bintaro. Ya, Rengas Bintaro baru-baruan. Saya ditanya, Ustaz tinggal mana? Pondok Pinang. Sebelah mana Pondok Indah? Sebelahnya. Mereka ke bagian Indah, saya ke bagian Pinang. Itu orang-orang Pondok Indah ya kita akui memang harga tanah mahal, Pak. Bisa puluhan juta, bisa miliaran gitu. Sudah, makanya kalau orang-orang Pondok Indah tuh ada tahlilan gini biasanya ngundangnya orang Pondok Pinang. Telepon Ustaz, mohon nanti habis Isya bawa jamaah 10 lah. Ya, tahlilan Pondok Pinang. Makanya pada nitipin nomor WA sama saya. Ustaz nomor WA jangan dihapus ya, kapan orang tahlilan ajak lagi. Ya ada tuh 10 orang. Girang-girang banget kalau saya ajak. Ustaz, nanti dijemput pakai bluebird yang 3/4 tuh. Bawa soalnya. Nyampe jalan. Ya jalan di Bukit Golok, Pak. Sebelum tahlilan pada jalan-jalan dulu. Gue bilang nih kebun orang. Orang kampung. Udah ini. Itu residennya. Tapi ingat nih, bikin kita lupa pada kuburan. Kasih ajak tahlilan. Udah. Kalau yang punya rumah Ustaz Sofwan, nanti antum yang baca Yasin, tahlilnya, doa mau idhahnya. Jadi borongan sama saya semuanya. Udah, kata jamaah, waduh borongan gitu. Borongan Pondok Indah. Udah, akhirnya udah rapi-rapi Yasinan, mereka ngaminin saya ceramah. Udah, makan, silakan makan. Orang kampung Pak yang biasa makan urap, makan urap, wah, dokoh-dokoh banget. Enggak cuma itunya digotong tuh, apanya, saumnya, diangkut. Udah pada kenyang? Udah saat masa sering-sering aja makan, nomor WA saya jangan dihapus aja. Kagak gue kagak hapus. Udah rapi-rapi, udah punya rumah, Ustaz kalau mau pamit, oh iya silakan, saya mau pamit ya udah. Jadi pintu ngasih amplop saya 10. Ustaz nitip buat jamaah, yang selalu saya sampaikan. Pada kelirik waktu saya dikasih amplop. Buat lo ini gue kata, amplop ya, bagian. Udah di mobil, Pak, di mobil pada ngomong aja ya. Mana itu amplop ya? Saya bagi ini punya lu emang. Tapi satu. Udah kebagian udah. Udah saya pikir dia kantongin. Pada ada suara brebet. Woi, gue bilang buka depan bini lu ntar. Dia buka brebet, dia buka amplop. Saya bilang berapa isinya? Alhamdulillah 1 gopek. Masing-masing gopek. Gopek. Pada ngomong begini, kita ngaminin dari ngantuk aja gopek lah. Bagaimana yang mimpinya? Doa Allah. Di berapa menit itu gue kata, saya pengen ngomong, gue kabok kalau ada urusan. Tanya, loh kita ngaminin bari ngantuk aja gopek. Lah dia udah tahlil diborong dia, Yasin, doa, ceramah, berapa duit. Alhamdulillah saya di amplopin satu. Nih, gue dapet ceban nih. Ceban. Udah, jangan minta lagi sama gue kasih. Gue hapus nomor WA lu. Ampun, paduka. Udah. Ntar bukanya depan bini lu, enggak penasaran saat pengen tahu isinya berapa. Udah. Akhirnya besoknya saya ke rumahnya. Laki lu semalam ya meskipun pada mancing dulu gua ada tahlilan malam. Diamplopin tuh. Dapat duit katanya. Iya saya dibagi saat saya cepet katanya. Berapa dia ngomong? Dibagi 200 katanya. Bohong laki lu, gopek 200 apaan, yang 400 buat mancing gitu. Pak, saya jujur aja, kalau dari mana-mana tuh buka amplop depan bini, Pak. Bab bini doanya kan betul nggak? Doanya, kalau kita keluar tuh bini doanya, Allah rezeki saya, laki saya biar lancar, biar banyak lagi. Ini kan begitu ngarepin kita pulang bawa apa? Buat duit, makanya kalau kita dapat rezeki buka depan bini. Saya kalau buka amplop depan bini, Pak. Sini kita buka amplop. Saya bukain amplop, isinya saya ambil, amplop saya kasih dia.
Terus simpen nih amplopnya buat kondangan. Nah daripada kita beli di warung lagi, betul nggak? Iya simpen. Makanya kalau ngamplopin saya jangan sampai dilem, biar bisa dipakai lagi tuh. Udah isi nggak saya ambil amplop. Akhirnya kan minta juga, Bang mau kondangan tuh, bareng kita bukain sama-sama tuh saya simpen. Saya jujur aja Pak, kalau di rumah dompet saya geletakinnya di atas meja. Jangan ngomong nggak ada isinya. Kualap loh kan. Apaan nggak ada isinya? Udah balik lagi, itu pondokin. Nggak apa-apa orang punya kebanyakan rezeki. Ya kalau hidup mah kalau rezeki kata ulama silakan beli. Bini ajak yang enak. Punya rezeki beli mobil, jangan anak 6 naik Vespa semuanya diboncengin. Daripada nemplok di Vespa. Ada rezeki beli mobil. Ada rezeki bikin rumah yang mewah yang bagusan dikit buat kesenangan dunia. Kan dunia perlu hasanah, betul nggak? Bagaimana akhirat mau hasanah kalau dunianya tidak fit dunia? Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia tuh ya ini cukup kita sandang pangan papan. Tuh saya akui saya Pondok Indah. Nah orang residen itu menjadi kebanggaan Pak. Tinggal di tinggal. Tapi ingat, kita suka lupa. Makanya kita tanya, aina taskunu askunul qabr. Di mana engkau akan bertempat tinggal, aku akan bertempat tinggal di kuburan. Makanya ada San Diego Hill tuh. Itu satu kapling bisa 5 miliar. Anak, istri, sama anak, suami, istri, anak 2 tuh kapling. Dikit 5. Saya mindset saya begini, ya Allah 5 miliar coba kalau kita sumbangin sedekah jariah bikin masjid gitu. Ngalir. Coba itu 5 miliar tetap juga 2 kali 1, nggak ada yang dibikinin kolam renang, kolam kuburannya, AC-nya nggak ada juga, kipas angin juga, jangankan kipas dapur juga nggak ditaruh di situ. Tuh coba kalau 5 miliar ini kita sedekah jariah buat bangun masjid, sedekah malir terus. Tapi orang kan gitu gengsi-gengsian. Sampai urusan kuburan pun gengsi beda. Di kubur masih itu wakaf ditaruh belakang tuh dekat pasar. Sama yang dikuburin tanah kusir aja beda. Dan kuburan cuma tanah kusir, ada beda kelasnya. Bagi San Diego Hill. Sampai urusan kuburan aja orang bisa jadi lupa kematian. Nanti 3, apa yang kau akan makan, akulul mauta, apa yang kau akan pakai, kain kafan, di mana kau tinggal di kuburan. Nah almarhum ini sudah menempati alam barzah namanya. Ma baina dunya wal akhirah. Barzah itu artinya dinding. Karena dia mendindingi antara dunia dengan belum akhiratnya. Al-barzakh itu ma baina dunya wal akhirah. Jadi meskipun itu kata Nabi udah akhirat, tapi bukan akhirat yang sesungguhnya. Karena dia cuma dinding saja yang mendindingi antara dunia dengan akhirat. Tapi kita perlu Pak doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ada tuh ya, ada doa yang wa min adzabil. Di situ ada kenikmatan dan ada adab. Maka itu pun kita persiapkan. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu persinggahan pertama daripada persinggahan. Fa'afaman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau orang selamat dari urusan kuburannya, maka kesonanya lebih gampang lagi. Wa illam yanju minhu, kalau dia nggak selamat urusan kuburan, fama ba'dahu asyadun, maka kesonanya akan lebih berat lagi. Jadi kuburan harus kita perhitungkan, Pak. Karena ukuran di situ orang selamat, maka sonanya akan lebih mudah lagi. Terminal pertama, kalau checkpoint terminal pertama ini lolos, kesonanya lolos sudah. Tapi kalau checkpoint pertamanya udah kesandung-sandung mulu, keseribet-seribet mulu, nah sono bakal lagi kusut lagi. Itu kuburan. Meskipun itu terminal pertama, tapi ini terminal yang menentukan bagaimana kita di alam akhiratnya. Jadi mudah-mudahan almarhum ini kuburnya Raudhah bin Riyadil Jinan, wala tajal qabra hufrah min hufarin nira. Nah, bagi yang ditinggalkan, ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituliskan sebelum kita dilahirkan, kapan, di mana. Ada yang tahu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu di bumi mana akan mati dan tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Maka rajin-rajinlah ke rumah Allah, berbetah-betahlah di rumah Allah, berbetahlah dengan ahli-ahli surga yang Allah sudah ciptakan, tahdirkan di dunia ini. Mudah-mudahan 40 hari ini menjadi catatan kebaikan kita sendiri, dan kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Mukhtar bin Haji Haji hidup. Mudah-mudahan semuanya leluhur-leluhurnya, arwah-arwahnya semuanya ditempatkan di sisi Allah
pada taman-taman surganya Allah sesuai dengan amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah summa ila hadratis sahibis syafa'ah sayyidina Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah abwaabas samaa'i li ruhi. Allahumma iftah abwaabas samaa'i li ruhi. Allahumma iftah abwaabas samaa'i li ruhi wa jafil arda an jambayhi wa jafil arda an jambayhi wa laqhihi bi rahmatikal amna min 'adzabik hatta tab'atha ila jannatik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin dan mohon maaf, mau pamit duluan ya. Saya bersyukur bisa hadir karena beliau orang baik ya. Saya bisa hadir ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.